asik deh. Ayo refreshing di Jogja lagi bete, stres. Tanggal berapa itu? Tanggal 19, 19 sampai 21 ya. 19 sampai 21 kayaknya saya ke Tegal. Oh, Alhamdulillah film saya pemutaran di Pemalang. film di apa Tegal. gitu? Film pendek. Aduh, sayang aku nggak tahu. Coba filmnya nanti di-share. Boleh ya. Nanti bisa ditonton Ya. di Jakarta atau apa. Tentang apa itu? Tentang budaya mendak. Mendak. Mendak itu apa? Orang meninggal mendak setahun. Oh, hajatan. mendak, dua tahun. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Irfan Syahda dari Komisi Jurnalistik Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Telah hadir bersama kita Kiai Kusen atau biasa dipanggil Kiai Cepu. Jadi Kiai Kusen ini adalah wakil ketua 3, ketua 2, wakil ketua 2 dari LSB. Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah Pimpinan Pusat. Ya, sebenarnya kita tadi sudah bahas banyak obrolan ngalor ngidul bukaan. Yang saya kira cuma 5 menit, ternyata mungkin ada 15 menit. Ora kerasa ya. Enggak kerasa, seru. Jadi Kiai Cepu ini, Kiai Kusen ini bukan sekedar budayawan dan seniman, tapi juga bisa dibilang sejarawan Muhammadiyah ya Kiai. Juga mufasir. Mufasir, penafsir. Menafsirkan Quran. Jadi saya masuk anggota mufasir kitab tafsir At-Tanwir. Pernah membaca tafsirnya Muhammadiyah enggak? Kitab tafsir. Ya. Kan baru 2. Nah, insya Allah tahun 2027 nanti akan di launching 30 juz langsung. 30 juz. Bukan terjemahan ya, tapi tafsir. Nah, mungkin bisa jadi sekitar berapa seri gitu ya. Nah, serinya yang banyak ya, per 30 juz itu. Nah, supaya tahun 2027 bertepatan dengan 100 tahun berdirinya Majelis Tarjih dan bersamaan pula dengan Muktamar Muhammadiyah ditandai dengan melaunching kitab tafsir. Nah, supaya 3 tahun, kan 3 tahun ya, 24, 25, 26, 27 ya. 4 tahun ini keburu, maka diundanglah orang-orang yang mengerti tafsir. Yuk kita nafsirin. Maka terkumpullah 122 mufasir Muhammadiyah. 122 mufasir. Dikeroyok rame-rame. Kamu bagian juz ini, bagian juz ini. Nah, aku kebagian juz 18 khususnya Quran surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat seluruhnya. Tentang surat musik yang dihebohkan oleh Ustadz Hidayat gitu. Quran surat Asy-Syu'ara adalah surat musik. Nah, itu. Nah, aku spesialis di itu sehingga anggota mufasir. Juga kader ulama tarjih. Spesial seni budaya langsung dikasih penafsirannya seni musik. Nah, itu sebetulnya jejak yang diinginkan oleh Muhammadiyah kader itu memang harusnya seperti itu. Kayak empu. Empu itu gini, zaman dulu kan udah ada empu ya. Ya. Empu itu kan bikin keris ya. Bikin keris itu kan logam. Itu kan metalurgi. Maka nggak mungkin orang bisa menempa logam kalau nggak memiliki ilmu. Karena itu seorang empu adalah ilmuwan. Tapi pakai tapi. Empu ini bikin keris tidak sekedar bikin, tapi juga harus bertapa, bersemedi, tirakat ya. Maka seorang empu juga agamawan. Selain agamawan, ternyata empu itu bikin keris bukan sekedar bikin kan, tapi indah juga kan. Ada seninya di situ. Maka seorang empu adalah seniman. Maka di dalam diri empu seniman sekaligus ilmuwan sekaligus agamawan. Nah, kader Muhammadiyah itu hendaknya begitu. Integrasi ilmu, integrasi agama dengan seni, gitu. Serendah-rendahnya disiplinnya seorang ilmuwan, seorang agamawan, seorang seniman. Begitu. Nah, alhamdulillah rahmat Allah, aku karena dari awal studiku Usuluddin sehingga aku bisa menafsirkan, bisa ya namanya ilmu Usuluddin kan? Ya. Ilmu tafsir, dan pada saat yang bersamaan jejakku adalah seniman. Dan otomatis sebagai ilmuwan. Jadi ilmuwan, agamawan, seniman. Aku kan dosen filsafat.
filsafat ya. Mempelajari filsafat juga, tambah lagi Oh, pasti mempelajari bukan lagi sejarah. mempelajari. Memang seorang filsuf. Oh, saya filosof. Jadi sudah enggak mempelajari, tapi saya sudah pada kata menurutku. Berarti bisa berteori ya. Oh iya, bukan hanya bisa. Mau tanya apa? Nanti menurut Kiai Cepu. Jadi setelah ribuan buku, jadi total seluruh itu buku-buku apa saja itu saya baca lebih dari 4.000. Lebih dari 4.000. Lebih. Nah, kalau sudah 4.000 lebih membaca, masa nggak berani berteori? Kira-kira begitu ya. Nah, jadi tidak lagi pembelajar, tapi saya sudah berpendapat. Mau tentang apa? Menurut Kiai Cepu. Begitu Bintang. Ya. Tapi ini kan ini adalah pertanyaan yang paling banyak dilontarkan sama kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang tingkat komisariat ke saya gitu. Karena saya di tahun lalu jadi kepala bidang seni budaya dan olahraga di Ikatan di IMM Visipol UMY. Banyak yang tanya saya gini, Mas atau Kak atau Bang itu nanya, dulu itu seniman-seniman di era 65, seniman-seniman Muhammadiyah di era 65 itu berkubu kemana? Berkubukah ke Lekra atau berkubu ke Manikebu gitu? Atau ada kubunya sendiri tuh, namanya seniman Muhammadiyah itu katanya. Misalnya seperti itu. Saya buka lagi catatan saya tentang sejarah seniman, sejarah seni, sejarah budaya di Muhammadiyah. Yang hasil saya diskusi dengan senior, terus ada beberapa buku yang saya baca itu semacam ada abad kekosongan gitu ya. Ada masa era kosong gitu, di mana jejak seniman, jejak budayawan Muhammadiyah itu hilang gitu di tahun-tahun segitu. Nah itu kenapa ya? Kalau disebut jejaknya kosong enggak juga sih. Enggak kosong, tapi tidak tercatat dengan baik gitu. Tercatat dengan baik, hanya orang enggak menyadari. Maka ketika ditanya siapa Buya Hamka, kan pimpinan Muhammadiyah. Ya. Selain mufasir, beliau sastrawan. Penyair. Sastrawan ya. Ya. Dalam kepenyairan, saya menolak istilah syair. Misalnya Rendra itu syair enggak yang ditulis? Dinyatakannya puisi. Maka Rendra bukan penyair tapi pemuisiwan. Karena itu sebutan penyair saya menolak. Nah, kaitan dengan ini Buya Hamka itu representasi dari sastrawan Muhammadiyah. Seorang novelis, penulis novel ya. Hanya sejak dari awal karena sudah menasional, orang akhirnya Muhammadiyahnya enggak dilihat. Maka setiap hal seakan-akan kalau ada yang sastrawan maka seakan-akan bukan Muhammadiyah tapi sebelah. Contoh misalnya MH Ainun Najib. MH Ainun Najib itu NU atau Muhammadiyah? Kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau saya bilang, kalau sekarang saya tidak tahu, cuma kalau saya bilang dari sejarahnya. Jangan sejarah. Kalau sepintas orang yang nggak tahu menggelari, kedekatan ekspresinya Cak Nun itu biasanya orang menggelari Nahdlatul Ulama ya. Iya, karena yang pertama jelas masalah rokok, masalah lain sebagainya. Padahal MH Ainun Najib lahir dari rahim Muhammadiyah. Iya. Nah begitu Buya Hamka. Jadi Buya Hamka saat itu saya wawancara di ANTV atau Jak TV, siaran langsung dengan Profesor Ikrar Nusa Bakti. Dia kan pembela Pancasila ya. Saat itu live. Kemudian saya bilang gini, ketika ada pertanyaan siapakah Soekarno, maka saya jawab Soekarno itu penjahat. Kaget loh. Apalagi setelah itu saya diprotes sama orang-orang PDIP. Terus saya jelaskan, loh kok jahat? Dari mana dasarnya? Oke, ngelihat profil Soekarno harus menggunakan namanya teori psikografi. Maksudnya Soekarno dilihat tahun berapa?
Nah, kalau Soekarno jejaknya adalah tahun 30, tahun 40, tahun 45, the best. Top. Kalau ada tangan 10 jari, stop. Soekarno heroik, keren, top. Oh, sebutan lagi apa? Selain keren, top. Apa ya? Anak-anak sekarang istilahnya apa? Pokoknya top banget gitu. Sigma. Asik. Nah, itu kalau membicarakan Soekarno tahun Tahun 30-45. 40. Tapi begitu masuk 60, masuk 61, 2, 3, 4, 5, 65 adalah Soekarno yang jahat. Maka kemudian Prof. Ikrar Nusa Bakti langsung bertanya gini ke saya, loh apa bukti bahwa Soekarno itu jahat? Tak balas. Apa dasar Presiden Soekarno memenjarakan Buya Hamka? Padahal Buya Hamka bukan politikus. Kedua, tanpa pengadilan. Ya, tanpa pengadilan. Beliau sastrawan, beliau mufasir. Apa dasarnya? Ya. Apa dasarnya memenjarakan padahal bukan politikus? Padahal sastrawan. Apa dasar? Profesor Ikrar saat itu ceplekep. Tahu ceplekep gak? Apa namanya? Skakster. Ayo, apa namanya jahat? Diadili nggak saat itu? Langsung penjarakan. Nggak ada pengadilan kan? Tidak ada pengadilan. Jahat nggak? Iya. Dalam konteks itu Dalam konteks itu. jahat. Jadi siapakah Buya Hamka? Muhammadiyah. Nah, satu yang mendirikan Majelis Ulama Indonesia, setahu kamu siapa? Aduh, Tokoh mana? Majelis Ulama Indonesia. tokoh Muhammadiyah. Buya Hamka. Tapi taunya orang-orang MUI pasti bukan orang Muhammadiyah. Bukan orang Muhammadiyah. Nah, Karena yang sekarang ada enggak di menyadari. jajarannya, Departemen Agama diisi oleh bukan Muhammadiyah. padahal Menteri Agama pertama Pendirinya siapa namanya? HM Syekh. Rasidi. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Yes. Enggak menyadari kan? Tidak menyadari. Nah, begitu pula dengan pertanyaan kamu. Enggak menyadari bahwa Muhammadiyah hadir hanya sejak dari awal. Sastrawan, seniman kami itu didoktrin oleh Romo Prof. Muhajir, ayahanda kita. Nah, Husain, kamu kan bergeraknya di LSB, saat itu namanya LSBO. Ada O-nya, Oh, olahraga. kamu kan seniman. Seniman itu bergerak tidak mesti pakai atribut bendera Muhammadiyah kayak itu, namanya nanti majelis tablik. Jadi sedikit pakai bendera itu namanya tablik. Enggak perlu itu. Kamu kemana saja bebas. Orang cukup tahu bahwa kamu Muhammadiyah. Itu sudah cukup. Buya Hamka enggak perlu membawa nama-nama saya Muhammadiyah ini. Orang tuh tahu bahwa Buya Hamka adalah Muhammadiyah. itu cukup. Begitu pula MH Nur Najib tidak perlu membawa bahwa saya Muhammadiyah dulu ketua, enggak usah. Tapi orang tahu bahwa setelah ada Muhammadiyah. Nah, sayangnya banyak orang enggak menyadari itu sehingga menyangka Muhammadiyah absen. Maka tahun 65 pertanyaan kamu, Muhammadiyah di kubu mana? Yang pasti bukan Lekra. Bukan lagi. Yang pasti bukan Lekra. Garisnya yang pasti bukan Lekra. Jelas ya berarti? Sudah jelas ini. Jelas Berarti ya? jelas. Cukup jelas. Sangat jelas bahkan. Terus apakah ada itu tadi keberpihakan atau mungkin aliran sendiri, golongan sendiri? Oke. Otomatis ya. Pertanyaan ini akhirnya saya bawa ke filsafat seni namanya. Saya mulai dari filsafat seni. Di filsafat seni itu ada pertanyaan gini. Seni itu tujuannya untuk apa? Seni untuk seni atau seni sebagai alat? Seni sebagai keindahan atau Nah, sebagai kalau alat? seni untuk seni, maka berpendapat bahwa ngomong jorok, menulis novel yang jorok, menulis cerpen yang jorok, yang oleh Taufik Ismail disebut misalnya sastra selangkangan, Ya. itu enggak dosa. Kan seni untuk seni, atas nama keindahan, boleh dong. Gambar telanjang, jorok, enggak pakai baju, atas nama seni, boleh dong. Boleh. Kan seni untuk seni. Seni untuk seni. Nah, pandangan seperti ini sebetulnya diilhami zaman dulu oleh kaum sofis.
Kaum sofis itu begini. Jadi belum masuk ke pertanyaan dulu ya. Ya. Jadi di Yunani ada dua mazhab. Satu filosof, dua sofis. Sofis itu yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Tergantung nih wani piro. Karena itu raja itu mencintai, menyukai, merindukan kaum sofis. Mengapa? Karena raja kan yang memiliki kekuasaan. Iya. Kaum sofis, Dibayar aku ingin hukum sesuai dengan permintaan. Sebaliknya raja itu benci kepada filosof, karena filosof menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Contohnya Sokrates, Plato itu dibenci sama kekuasaan. Nah, dalam pandangan sofis itu berpendapat gini, menyangkut kebenaran dan seni ya. Kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran mutlak. Di seluruh dunia itu relatif. Karena kebenaran relatif, ya nggak ada kebenaran mutlak. Contoh dulu. Misalnya cium-ciuman. Menurut Bintang boleh nggak? Setelah pernikahan? Enggak nikah. Pokoknya kamu seneng cewek seneng kamu, terus cium-ciuman, berhubungan badan, boleh atau enggak? Enggak boleh sih. Karena kamu Islam. Ya, betul. Enggak boleh menurut Islam, tapi kalau aku enggak Islam boleh enggak? Mungkin kalau aku enggak Islam kok. Ya. Kalau aku ateis gimana? Nah, kalau ateis boleh-boleh saja. Berarti dosa itu relatif. Dosa menurut kamu belum tentu dosa menurut aku. Kenapa? Wong aku ateis kok. Nah, itu yang dikembangkan oleh kaum sofis. Nah, pandangan kaum sofis bahwa dosa itu relatif masuk ke dunia sastra, masuk ke dunia politik, masuk dunia ekonomi. Nah, di dalam dunia sastra berlaku hukum, di dalam seni untuk seni. Jadi atas nama seni untuk seni bebas, tidak ada dosa. Berarti Nah, seniman-seniman yang menyatakan bahwa seni itu bebas itu bisa dibilang sofis. Kaum sofis. Nah, sebaliknya dalam pandangan filosof, seni itu alat. Nah, oleh Pramudia Anantatur, ketua Pelekra kan, sebagai alat politik, alat kekuasaan. Maka siapapun yang nggak setuju dengan Pram saat itu dijotos, digebuk melalui Soekarno. Cukup rekomendasi si sana. Jadi Pram pada 65 adalah jahat. Maka saat itu W.S. Rendra menolak hadiah maksasai yang dari Filipina. Ketika Pramudia Anantatur diberikan hadiah kan, kemudian Rendra berkata, "Kubuang ini kalau sampai Pram diberi hadiah maksasai." Kenapa? Hadiah tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Menurut W.S. Rendra, Pram itu jahat. Karya-karyanya humanis, tapi perilakunya jahat. Antara karya dengan tindakan beda. Tindakan tidak selaras ya. Iya betul. Nah karena itu W.S. Rendra tak buat yang kalau Filipina tetap ngasih Pram, buat ini sebagai bentuk, wah salah ini. Pram jahat kok dikasih. Nah, kalau Pram menjadikan seni sastra sebagai alat kekuasaan, kalau Buya Hamka sebagai alat dakwah, alat pencerahan. Maka Muhammadiyah seni adalah alat. Alat dakwah. Sehingga pada tahun 1913 setahun setelah berdirinya Muhammadiyah kan ada muktamar pertama. Dulu kan namanya rapat tahunan. Berarti muktamar pertamanya kan tahun 1913. Di acara itu dibuka dengan Panem Bromo. Apa Panem Bromo? Pertunjukan. Apa? Kurang tahu saya. Apa itu? Itu tembang. Nyanyian. Iya. Jadi ada Panem Bromo yang diiringi oleh musik gamelan, yang kur rame-rame, ada Panem Bromo yang tunggal nggak diiringi musik. Berarti semacam paduan suara. Nah, yes, itu salah satu jenis. Jenis yang kedua tadi, jenis nyanyian yang tidak menggunakan
irama dan sendiri. Contohnya mocopat. Tembang mocopat. Itu bagian dari Panem Bromo. itu disampaikan pada saat rapat tahunan di Muktamar Muhammadiyah. Nah, cuman Panem Bromo saat itu saya cari-cari koleksinya, saya belum menemukan. Tapi Panem Bromo yes, jejak-jejaknya saya temukan itu. Nah, salah satu bagian dari Panem Bromo itu mocopat. Bisa mocopat enggak? Nah, oke, tak berikan contoh ya. Bismillah. Kinanti liring pitutur kentang rambat menyan putih awas notipun pratela noleo wiranging wuri cacangkok woing kalopo kang dadi pathok ing urip. Itu contoh. Contoh. Tembang Kinanti. Jadi Panem Bromo ini masuk di acara muktamar. Maka jejak Muhammadiyah dengan seni dari dulu. Berarti sudah terikat. Oh iya. Nah, pertanyaan berikutnya misalnya, di Muhammadiyah ada logo enggak? Ada. Logonya apa? Matahari. Siapa yang gambar? Siapa yang lukis? Kalau enggak seniman bisa enggak? Mungkin enggak sebermakna itu. Kalau enggak seniman kira-kira bisa enggak? Ngelukis Enggak, itu indah bagus enggak logo Muhammadiyah itu? Ya. Kalau enggak seniman bisa enggak? Enggak bisa dong. Dengan bagus itu. Siapa yang membuat logo Muhammadiyah? Anaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan, namanya Kiai Sirot Dahlan. Anak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga seniman, juga ulama. Tuh. Tapi bukannya logo itu diresmikan? Itu kan peresmian. Peresmiannya. Ide dasar sama seperti anggaran dasar Muhammadiyah dibuat 1912, tapi diresmikan baru mendapatkan 14. Itu kan soal teknis peresmian. Sama seperti hari ini, yuk kita mendirikan ormas misalnya, bla bla bla, tanggal sekian. Tapi dapat izinnya nanti. Mau dihitung sekarangnya atau pas nanti SK sebetulnya. Nah, itu yang menjadi keputusan bersama. Dua-duanya benar ya? Nah, begitu pula. Jadi tahun 1915 logo itu dicipta. Baru penciptaan logonya. Yes. Itu belum bicara artinya. Kenapa kok sinarnya berapa itu? 11 12? Kenapa itu? Kenapa kok warnanya biru? Kenapa kok enggak hijau? Jadi Kiai Sirot sudah menjelaskan itu. Oh, dulu warnanya biru ya? Hijau apa biru sih? Hijau. Antara hijau, biru itu kan ketukar hijau. Nah, artinya dari dulu Muhammadiyah itu akrab, apalagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, gesek biola itu. Ya. Berarti di dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan juga seorang seniman, seorang ilmuwan, seorang agamawan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah empu. Bukan sekedar ulama. Bukan sekedar ulama, juga seniman. Nah, anaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya kehilangan memori namanya ya, tapi dia seorang perempuan. Itu disuruh belajar ke Belanda. Belajar apa coba? Seni atau? Belajar piano. Belajar musik. Belajar musik. Kenapa enggak Kiai Ayam? Enggak tahu ya. Iya. Tapi maksudnya kita melihat seorang sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan kan bisa memainkan biola. Nah, kalau memainkan biola pada masa itu, biola itu kan bukan hanya langka ya, itu tahun 1912-an. Kalau sekarang biola agak banyak ya, zaman dulu. Wong Jawa sing kenal biola sapa coba? Zaman dulu coba. Wong sak Jawa apa wong sak Indonesia yang kenal biola kira-kira siapa? Yang bisa memainkan ya?
Kira-kira menurut Bintang asumsinya berapa orang? Sedikit yang jelas. Enggak sampai 10 ya? Nggak nyampe 10. Yolah. Dalam Kok Ki Haji sejarah- Ahmad Dahlan jago? Berarti Iya. tandanya apa? Pernah belajar apa Bukan hanya pernah, udah mau punya juga. Ketika seniman. Seniman. Yes. bahkan kalau dalam sejarah kan biola yang pahlawan yang disebutkan main biola kan Ki Haji Ahmad Dahlan satu lagi W.R. Supratman. Habis itu belum ada lagi. Iya, maka Muhammadiyah dengan seni sangat akrab. Sangat akrab. Hanya orang tidak menyadarinya. Nah, jejak-jejak sama seperti pertanyaan tadi. Abdul Hadi WM. Abdul Hadi WM setahu Bintang siapa? Yang kenal? Dia sastrawan gitu ya. Sastrawan saja. Tapi Pak Abdul Hadi kan orang Muhammadiyah. Ketua LSB dulu Majelis Pendidikan Kebudayaan dulu. Belum menjadi LSB. Belum, setelah itu baru LSB. Nah, ketuanya Pak Abdul Hadi WM Muhammadiyah. Tapi orang kan nggak menyadari kan? Iya. Ya, maka Muhammadiyah bukan berarti anti seni. Hanya orang nggak menyadari, nggak menampakkan. Sama seperti aku misalnya, gondrong, pakai belangkon. Orang mengira saya itu Muhammadiyah atau NU kira-kira. Sepintas. Mungkin malah enggak Muhammadiyah enggak NU ya. Kalau dilihat penampilannya enggak, oh Muhammadiyah kok gondrong. NU kok enggak pakai sarung, enggak pakai peci gitu. Apalagi enggak pakai pin. Ah. Karena itu tidak saya tampilkan karena yang penting orang tahu, tidak mesti pakai atribut. Itu atributnya tambah filsafat. Filsafat Menyehari. Filsafat menyehari. Filsafat menyehari ini dibikin oleh komunitas saya, komunitas kami, Mazhab Menteng namanya. Mazhab Menteng. Mazhab Menteng. Jadi kami memiliki kelompok namanya Mazhab Menteng. Di Menteng, anak-anak muda yang mencintai filsafat, bermaksud untuk mendirikan sekolah tinggi filsafat Muhammadiyah dalam jangka panjang. Begitu Bintang. Ya. Sama tadi ya. Saya kok malah lupa runtutannya. Tadi sudah bahas sejarah, tentu berarti sudah disebutkan juga beberapa tokoh-tokoh ya. Tapi ada nggak ya tokoh yang menurut Kiai ini dalam sejarah Muhammadiyah itu kemudian paling berpengaruh terhadap seni budaya Muhammad yang di pandangan tokoh Muhammadiyah yang kemudian sekarang ini sangat berpengaruh kepada pandangan Muhammadiyah terhadap seni budaya? Oh, ada namanya Mas Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu Muhammadiyah. Berarti Kunto Wijoyo itu Muhammadiyah bukan? Ini serius saya tanya. Super Muhammadiyah. Kalau dibelah langsung Muhammadiyah. Karena buku-bukunya kan malah beberapa mungkin malah ya searah, tapi ada yang bukan melawan. searah. Setiap beliau menerbitkan buku pasti ada bagian belakang atau bagian tengah satu bab tentang Muhammadiyah. Ya. Ada pimpinan pusat Muhammadiyah kok. Tapi kadang mengkritik Muhammadiyah itu sendiri. Iya. Mengkritik bukan berarti tidak Muhammadiyah kan? Iya bukan. Betul sih. Pandangan-pandangan Kunto Wijoyo bukan hanya mempengaruhi Muhammadiyah kan, tapi mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Cara pandang seniman, cara budaya Muhammadiyah Indonesia ya, walaupun masuk kemana-mana ya. Ya, kemana-mana berarti. Kemana-mana. Karena itu salah seorang yang sangat berpengaruh di Muhammadiyah di dalam kebudayaan adalah Kunto Wijoyo. Jadi selain basicnya adalah sejarawan, tapi beliau juga sastrawan. Novel-novelnya keren kan? Iya. Wih, mendapatkan Kompas terbaik pilihan berturut-turut itu. Cerpennya bagus-bagus, saya baca, keren-keren. Puisinya puisi sofistik. Jadi tokoh puisi sofistik itu kan Abdul Hadi WM, Ya. Danarto, ada Kunto Wijoyo. Daun-daun makrifat. Sudah, wah kalau kamu baca, wih sofistik banget ya. Jadi itu yang berpengaruh. Yang kedua Abdul Hadi WM. Abdul Hadi WM kan dikenal orang sebagai sastrawan umum kan? Sastrawan umum. Cara pandangnya mempengaruhi kebudayaan Indonesia adalah orang Muhammadiyah. Hanya teori kebudayaan yang lebih banyak memproduksi Kunto Wijoyo tadi. Ya. Yang ketiga MH Ainun Najib.
dia orang Muhammadiyah. Cara pandangnya mempengaruhi banyak orang ya. Bahkan apa ya, sampai ada yang bilang fanatiknya juga kuat gitu. Bahwa mempengaruhi mempengaruhi Muhammadiyah, hanya kebijakannya, hanya cara pandang Cak Nun, sebagian memang bersilangan. Kenapa? Karena yang orangnya ya, bukan Muhammadiyahnya ya. Muhammadiyahnya. Yang berseberangan itu saya sebutnya katro. Tahu katro gak? Katro itu bahasa Jakarta ya, apa ya? Katro itu kayaknya belakangnya kurang K. Katro itu apa ya? Beda sama katro berarti. Kira-kira sama. Kira-kira apa itu? Sama enggak? Ya mungkin lidah penyebutan aja yang beda ya, mungkin. Beda lidah mungkin. Kalau di sini kan katro. Katro. Saya aja ini katro. Apa ya? Semacam apa? Kurang pergaulan atau misalnya gara-gara rokok, tadi kan nyebut ya, gara-gara gara-gara jangan rokok. Rokok itu sebetulnya boleh atau enggak? Kalau kita melihat pada pandangan itu merusak tubuh maka tidak boleh. Oh enggak. Atau gimana ya? Ada dua pandangan saya. Itu pertama fatwa. Kedudukan fatwa, ini yang disampaikan oleh Ketua Majelis Tarjih, saya kutip. Fatwa itu mengikat bagi yang bertanya. Contoh misalnya Bintang nih. Bintang bertanya apa hukumnya rokok. Terus dibales sama Majelis Tarjih. Rokok hukumnya haram. Nah itu makanya yang bertanya. Fatwa itu mengikat yang bertanya dan mengikat bagi yang yakin. Berarti kalau yang nggak bertanya mengikat nggak? Enggak dong. Enggak. Satu. Saat itu ada ayahanda kita, Romo Profesor Yunahari Ilyas. Nah saya bilang gini, Prof, kenalkan, aku Kiai Cepu. Pertama, sejak dari dulu hingga sekarang belum pernah rokok, walaupun sekalipun saya nggak pernah. Tapi kalau rokok itu diharamkan, aku menolak. Bukan sebagai kader. Kalau sebagai kader, saya menghormati fatwa. Tapi sebagai seorang alim, kan individual alim, maka aku menolak. Apa dasarnya? Ada cacat burhani. Kan ada bayani, burhani, irfani. Nah salah satu ciri burhani, salah satu saja adalah kebenaran yang didasarkan pada temuan empiris, kebenaran ilmu pengetahuan. Nah waktu aku di Rusia, ada penelitian gini, ada orang sehat rokok, terus kemudian ada orang yang berpotensi jantung, berpotensi kanker, berpotensi apalagi paru-paru, dikasih rokok, diuji coba, ternyata mereka yang berpotensi jantung akhirnya jadi jantungan, mereka yang berpotensi paru-paru kok rokok jadi paru-paru beneran, mereka yang berpotensi kanker kok kemudian rokok jadi kanker. Tapi mereka yang sehat rokok ya sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja. Maka rokok adalah penyebab kanker bagi yang apa namanya? Punya potensi. Nah, karena itu tidak titik. Nah, apa buktinya empirisnya? Bukti empiris itu selain penelitian adalah ayahku. Ayahku itu umurnya 84, perokok berat, meninggal bukan diduga, langsung dinyatakan karena titanus. Seumur-umur tidak pernah jantung, tidak pernah paru-paru, tidak pernah masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, titanus, umurnya 84 tahun. Nah orang di kampungku seperti ayahku perokok dan nggak sakit-sakit banyak. Maka kalau ada yang berkata rokok adalah penyebab penyakit bagi yang berpotensi. Karena itu saya menolak bahwa rokok adalah haram. Itu cacat burhani. Begitu. Maka MH Ainun Najib tidak rokok, tidak bermuhammadiyah bukan karena tidak rokok, karena MH Ainun Najib secara struktural tidak masuk, tapi secara ideologis masuk. Beliau adalah Muhammadiyah. Maka tidak disebut orang Muhammadiyah, ya orang pengurus. Ya, di Muhammadiyah memang nggak ada pengurus. Pernah nggak pengurus Muhammadiyah?
Kalau sekarang sering dengar sih. Enggak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah pengurus, salah itu. Berarti harus Darul Arkom lagi, harus DAD lagi. Kalau iya. yang ada pimpinan, Pengurus pimpinan. enggak ada, Dewan Pimpinan. Dewan pimpinan. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah. Enggak ada pakar pengurus. Kalau PBNU betul pengurus besar. Pengurus besar. Di Muhammadiyah enggak ada pengurus. Tapi sering apa ya? Akhir-akhir ini ya, maksudnya dari saya SMA, dari saya kebetulan saya SMP SMA di Mualimin. Nah, ketika mau balik hijrah, apa disebutannya pengurus pimpinan ranting gitu. Salah. Itu berarti kurang mateng ya. Coba saja dari dulu enggak ada pengurus. Namanya DPC, Dewan Pimpinan. Bukan Dewan Pengurus. Muhammadiyah bukan pengurus, beda pimpinan. Pimpinan berbeda dengan penggede. Beda lagi. Nah, konsep kebudayaan Jawa itu antara pemimpin sama penggede itu beda. Penggede itu apa? Ya, apa ya, mungkin bos gitu. Enggak. Penggede itu penguasa. Oh, penguasa. Berarti Fir'aun tuan itu tanah pemimpin atau penguasa? penguasa. Penggede. Penggede. Bukan Berarti pemimpin. penggede itu semacam tuan tanah, Oh, pemilik lahan, pemilik oke. modal. Kepala daerah yang zalim, Penggede. penggede, penguasa. Muhammadiyah bukan penggede, Muhammadiyah bukan pengurus. Tapi Pimpinan. pimpinan itu yang ngomong. Mengayomi. Ada 3 yang konsep falsafah Jawa. Ing ngarsa sung Sung tulodo, tulodo, ing ing madya madya mangun mangun karsa, karsa, tuturi handayani. Itu pemimpin. Tahu Iya, maksudnya betul. kan? Tahu maksudnya. Nah, itu baru pemimpin, bukan penguasa. Kalau penguasa, dia menindas. Nah, karena itu Muhammadiyah menolak konsep pengurus. Muhammadiyah konsepnya adalah pemimpin. Semua orang adalah pemimpin. Kan hadis begitu. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap diri adalah pemimpin. Masing-masing dimintai Pertanggungjawabannya. Nah, di Muhammadiyah isinya adalah Pimpinan. enggak ada. Enggak ada pengurus. Ini Makanya semuanya harus bertanggung jawab. iya, pengurus itu penggede. Nah, ini penting bahwa kita pemimpin. Karena pemimpin akhirnya saya ingat Nabi Isa. Nabi Isa itu saat itu duduk ya, murid-muridnya duduk ini, terus kemudian kata Nabi Isa, kamu duduk manis, terus bawa air, kamu duduk, kaki kamu mau ku basuh, mau ku cuci, apa gitu, delamaan ya, delamaan bahasa Indonesianya apa? Apa ya, membasuh kaki mungkin. Basuh kaki gitu. Membasuh kaki. Terus para muridnya nolak, loh, gimana Rasul, gimana Nabi? Aku kan anak buah. Ya, kita kan murid, masa murid dibasuh oleh seorang guru. Waduh, ditolak. Udah, kamu berhenti nolaknya dulu. Setelah tak basuh, kamu baru boleh. Oke. Akhirnya dicuci kaki semua. Setelah itu, apa pertanyaan kamu? Aku bukan bertanya, tapi protes kenapa guru. Sebetulnya itu bertanya, kenapa guru, kenapa Nabi mencuci kaki kami. ya. Kan harusnya kebalik kan? Seorang murid yang mencuci kaki guru. Apa jawaban Nabi Isa? Aku itu pemimpin. Aku harus melayani kamu. Nah, dalam konteks Islam kita berwudu gak? Membasuh kaki Ya, gak? membasuh kaki. Maka setiap orang mukmin adalah pemimpin, maka dia harus ringan kakinya untuk membantu kebaikan. Itu filosofinya. Jadi, maka setiap orang pemimpin dia harus ringan kaki. Ringan kaki. Karena kamu adalah pemimpin. Pemimpin mesti melayani umat, bukan dilayani. Nah, kalau konsep pengurus, penggede, penguasa dilayani. Kalau pemimpin melayani. Itu maka semua orang Muhammadiyah disebut pimpinan. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah, saya pengurus, harus diingetin. Kita ini diberi persyarikatan loh, Muhammadiyah nggak ada pengurus loh. Perlu diingatkan kembali. Diingetin kami. Begitu. Tokoh-tokoh yang berpengaruh ya. Hingga saat ini masih berpengaruh. Apalagi ya. Terpotong dikit lah ini ya. Tentang fikih kebudayaan barangkali. Pandangan sebetulnya kebudayaan dan seni di Muhammadiyah itu seperti apa? Gitu.
Oh itu sudah kayaknya sudah pernah dibahas dan maksudnya sudah terlalu jelas. Ini sih ada nggak? Maksudnya kita bisa melihat lah Muhammadiyah sekarang kan di LSP ada yang film, ada yang seni rupa, ada yang ya, beragam lah sekarang. Terutama di film ya yang saya jalan di Ini film. masih rekaman atau belum? Masih rekaman ini. Masih. Apa kritik Yai terhadap karya seni Muhammadiyah? Kritiknya ya. Ya. Oke. Aku menggunakan metode kritik ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu ada namanya mata kuliah. Jadi kalau kamu studi ilmu hadis, ada mata kuliah namanya Jarh wa Ta'dil. Al-jarh itu artinya melukai. Misalnya kamu sakit, tetangga kita sakit, keluarga kita sakit, kemudian harus dioperasi. Dioperasi itu melukai enggak? Ya melukai. Tapi melukai tujuan untuk melukai atau untuk menyembuhkan? Untuk menyembuhkan. Maka melukai, mengkritik itu bukan tujuannya untuk mencaci, untuk menyalahkan. Kritik itu sejak dari awal kalau di dalam Islam tujuannya agar sehat. Agar sehat dengan cara yang mungkin belum tentu bisa diterima. Nah, karena itu ketika dikritik artinya biar sehat. Makanya ketika ada seorang mengucapkan sesuatu kita harus tabayun dulu. Iya, maka kalau saya mengkritik, karena pertanyaan kamu kan mengkritik, Ya, permintaannya kritik. Kalau aku mengkritik internal, berarti berarti membenci. Bukan. Itu adalah bagian dari kecintaanku terhadap Muhammadiyah, maka saya harus melakukan kritik. Karena memang yang kamu pertanyaan kritik. Ya. Nah, setelah dikritik, wa ta'dil, dipuji. Jadi tidak hanya melukai, tapi memberikan pujian, obatnya. Oh keren. Jadi begitu cara mengkritik yang diajarkan di dalam ilmu hadis atau di dalam Islam. Mau pilih yang mana? Mau yang dipuji dulu atau yang kritik dulu? Mungkin puji dulu. Oh, dipuji dulu. Oke, dipuji. Dibalik ya. Dibalik ya, dipuji dulu. Alhamdulillah LSB sekarang keren-keren. Kalau kemarin masih LSBO, sekarang campur aduk. Kok keren-keren? Oh, iya keren dong. Seni film, Dewan Pakarnya Hanung Bramantyo. Oh, ketika orang film disebut Hanung, ya. udah dewa pakarnya sutradara ya, dewanya sutradara ya. Enggak perlu dipertanyakan siapakah Hanung, enggak perlu kan? Enggak perlu. Enggak perlu. Dewan pakarnya Hanung. Ketika di bidang musik disebut nama Dwiki Darmawan gimana? Ya komposer. Oh udah selesai gitu ya. Masa masih mempertanyakan siapa loh? Oh yang mempertanyakan Dwiki Darmawan, wah nggak pernah belajar. Itu contoh kehadiran orang-orang yang top yang bersama kami di LSB PP. Ada Hanung, ada Dwiki Darmawan. Tentu saja masih banyak. Nah orang-orang ini expect sebagai catatan tambahan, insya Allah kami Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah akan membuat film, judulnya bersama Mas Hanung. Muhammadiyah akan bekerja sama dengan Mas Hanung untuk membuat film tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah. 4 film. Dan alhamdulillah sudah dapat investor 75 M. Nah, insya Allah pada tanggal 13 Agustus besok, 13 Agustus 2024, alhamdulillah naskah filmnya sudah jadi dan akan dibacakan secara teatrikal. Jadi naskahnya dibacakan dulu di hadapan kami, di hadapan Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah, di hadapan Romo Abdul Mukti, para pimpinan kami, terus diundang mungkin para sejarawan untuk nonton. Ini tontonan terbatas ya di gedung dakwah PP Muhammadiyah, ditonton, terus kemudian nanti untuk dikritisi. Dikritisi itu film ini masukannya apa? Apa kritikannya? Kekurangannya apa? Yang diangkat siapa? Ki Bagus Hadikusumo. Tentang apa? Pancasila 7 kata yang hilang. Itu kan perdebatan antara kaum agamawan dengan kaum nasionalis kan? Perdebatan Latu Harhari dengan Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah, dengan non Muslim, dengan kader Muhammadiyah namanya Soekarno,
tapi di pihak yang nggak jelas. Antara Ada di kebimbangan. ada kebimbangan. Nah, film itu yang hendak ditonjolkan di dalam film itu nanti adalah betapa berjiwa besar para pendiri Muhammadiyah untuk membentuk NKRI. Di situ yang ditampilkan nanti selain Ki Bagus Hadikusumo adalah Mas Mansur. Nah, Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur, peran Kiai Haji Mas Mansur terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Mansur kan termasuk pimpinan putra. Iya, putra. Putra, ada 4 orang kan? Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Hatta. Nah, setelah itu, yang keren adalah itu kalau tidak salah tanggal 19 Maret 1943, Mas Mansur bilang gini, aku mau fokus politik, aku mau ngurusi politik, karena itu aku melepas jabatan ketua umum. Aku kasihkan ke kamu, aku amanahkan ke kamu, Ki Bagus Hadikusumo. Saya ulangi ya, saat itu Mas Mansur itu namanya keren sebagai perjuang kemerdekaan. Tapi dia sadar bahwa saya mau masuk politik praktis. Karena itu dia bilang, aku mau fokus ngurusi politik. Karena itu aku lepas bajuku sebagai ketua umum. Nih, pakai kamu. Artinya jejaknya harusnya hari ini kalau ada petinggi-petinggi Muhammadiyah yang terlibat politik praktis, harusnya melepas saya dong politik praktis. Kenapa? Kiai Haji Mas Mansur telah memberikan contoh budaya ditanamkan. Nah, karena itu kalau bikin politik praktis boleh. Tapi dicopot dulu. Dicopot dulu dong, jangan mengatasnamakan misalnya tiba lembaga seni budaya Muhammadiyah mendukung, itu disemprit. Kalau mau mendukung atas nama pribadi, misalnya Kiai Cepu mendukung pasangan, nah itu boleh kan pribadi. Tapi ketika saya berkata gini, Kiai Cepu sebagai wakil ketua lembaga seni budaya LSB mendukung, nah pasangan salah, harus nyatakan salah. Kayak tahu nih. Yang assalamualaikum. Jadi kesana. Nah, yang potong. Enggak, itu filmnya memang ada penampilan itu. Ya. Sindiran yang cukup keras buat yang assalamualaikum kemarin. Iya, itu harusnya didengar justru. Kenapa? Ada jejaknya. Ada percontohan dari ada percontohan. leluhur Kecuali kita. Nah, justru kalau disembunyikan sama kebenaran kok takut. Nah, gitu. Kenapa? Di film itu antaranya, keren itu Mas Mansur. Keren nggak menurut kamu Mas Mansur yang seperti tadi? Keren. Perlu diteladani? Perlu dilihat kader-kader? Perlu. Kalau begitu jangan dipotong. Saya yang kena ini. Gitu. Enggak apa-apa. Oke. Lagi. Kami bekerja sama dengan Mas Hanung mau bikin film mengangkat tokoh Muhammadiyah yang menyutradarai Mas Hanung. Kalau sutradaranya Mas Hanung gimana? Lebih masihkah kita mempertanyakan kira-kira gitu ya? Enggak perlu dipertanyakan. Kemarin aja yang nonton 3 juta loh. Yang ipar adalah maut. Ya. Filmnya sangat Islami. Lah, kalau yang bikin saya tiba-tiba bikin film. Ini kan berarti iseng saya. Iya. Aduh, Kiai Cepu mau bikin film, saya kan bukan ahlinya. Tapi kalau bikin puisi baru itu nggak iseng. Nah, kalau puisi aku serius, tapi kalau film maka di dunia film iseng. Kecuali dulu ada Imam Tantowi ya. Iya. Serius gak dia? Serius. Serius dong, dia mau orang serius. Nah, yang 4 film yang kemarin itu saya sebut iseng. Kan bukan layar film, lebar. Dia film yang ditonton kayak Infocus itu. Suruh bayar. Kan iseng namanya. Iya. Di hari kemajuan, di Islam berkemajuan, kok masih gitu sih? Mempergunakan cara lama bahasanya. Iya, atas nama dakwah. Kritik. Iya, karena itu kami Rapim ini salah. Nah, besok jangan diulang dong maksudnya.
Nah, kalau bikin film, Yang serius. maka film kamu walaupun digarap mahasiswa, saya memasukkan serius. Dikerjakan oleh mahasiswa Muhammadiyah, terus kemudian untuk sebuah prestasi, itu lebih baik. Itu latihan untuk serius. Tapi ketika mengatasnamakan profesional, tapi cara-cara dan orangnya nggak profesional gimana? Seperti tadi. Banyak apa ya bahasanya ya? Plot-plot berlubang. Itu di dalam dunia film kritik saya. Itu. Nah karena itu saya dan Mas Hanung memiliki kesamaan paham. Bagi teman-teman yang jago naskah misalnya kayak Bintang, saya spesialis naskah loh. Ayo monggo, kami bantu, kami carikan link, ada pendanaan khusus untuk Muhammadiyah. Naskah. Untuk pembuatan naskah sampai eksplorasi, kami ada link. Harus membawa Muhammadiyah nggak itu? Berarti. Kan seniman Muhammadiyah, nggak usah pakai nama Muhammadiyah, otomatis Sudah Bintang Muhammadiyah. itu Muhammadiyah. Kok pakai Muhammadiyah? Boleh. Nggak pakai, cukup tahu bahwa Bintang itu kader Muhammadiyah. Keren nggak? Keren. Keren. Muhammadiyah, seniman itu tidak perlu pakai apa? Embel-embel. Orang cukup tahu. Oh, dia orang Muhammadiyah. Begitu. Yang penting apa? Kinerjanya ya. Itu dari sisi film. Tapi sudah adzan ya. Sudah azan. Kalau begitu gimana Pak? Karena itu Mas Hanung itu punya dapur film. Iya, dapur film. Nah, kalau abang punya naskah, monggo. Tak kenal no. Nah itu bagian dari komitmen kami untuk mengangkat kader-kader yang berpotensi untuk misalnya di film. Ya. Aku nggak memiliki apa istilahnya kemampuan, tapi aku ada akses. Ya. Nah akses itu ayo monggo dimanfaatkan. Ini bagian dari pemberdayaan seniman Muhammadiyah. Misalnya kalau tadi Bintang, wah aku punya naskah, yuk tak kenal no Mas Hanung, siapa tahu nanti kemudian atau ikut aku atau ikut workshop atau event itu bisa. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman tentang Muhammadiyah dan seni budaya. Terima kasih Kiai Sepuh sudah datang, Kiai Kusen sudah memberikan banyak ilmu, banyak informasi yang sangat menarik. Sekian dari kami, inilah podcast Radiasi, podcast dari Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta. IMM Jaya. IMM Jaya. IMM Jaya. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.